Shalom, bertemu lagi bersama saya Afyudin Novandalia. Di sini saya akan menyampaikan resume mengenai makul sejarah Gereja Indonesia. Nah, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Kemudian yang kedua, masuknya agama Katolik ke Indonesia. Oke, di sini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Nah, Gereja Katolik masuk ke Nusantara itu pada abad ke-16 melalui Portugis yang menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Nah, misioner pertama berasal dari Ordo Dominika, Fransiskan, dan Yesuit dengan tokoh penting seperti Romo Simão Vans 1534 dan Santo Franciscus Xaverius 1546 sampai 1547 yang berkarya di Maluku. Nah, kemudian pada abad ke-17, VOC melarang penyebaran agama Katolik dan mengusir para misionaris. Namun, di sini para imam Katolik tetap bertahan di komunitas kecil, tepatnya di Flores, Timur, dan Maluku. Namun, setelah VOC bubar, Paus Pius ke-7 membentuk Vikariat Apostolik Batavia, yaitu tepatnya pada tahun 1807, yang menandai kebangkitan kembali gereja Katolik. Nah, setelah kemerdekaan, yaitu 1945, gereja berkembang pesat dengan peresmian hierarki Gereja Katolik Indonesia pada 1960 oleh Paus Yohanes ke-23. Nah, hingga saat ini Gereja Katolik mengalami perkembangan dan memiliki jutaan umat. Nah, Gereja Katolik juga berkontribusi dalam membangun perdamaian dan persaudaraan di tengah masyarakat beragama dan juga beraktif dalam kegiatan pendidikan sosial serta dialog antar agama dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia. Jadi, agama Katolik juga banyak berperan mendukung kegiatan yang ada di negara kita. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan kedua. Di sini ada masuknya agama Katolik ke Indonesia. Nah, pertama kita akan membahas latar belakangnya nih. Katolik masuk ke Nusantara tadi seperti dibilang pada abad ke-16 bersamaan dengan ekspansi Portugis yang mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Nah, selain motif ekonomi, mereka juga membawa misi penyebaran agama Katolik. Setelah Portugis menaklukkan Malaka, tepatnya pada 1511, Maluku menjadi pusat penyebaran agama Katolik. Nah, di situ selain mereka melakukan kegiatan ekonomi yang mencari rempah-rempah di Indonesia, di tanah Nusantara, mereka juga berkesempatan untuk menyebarkan agama Katolik itu. Gitu. Nah, kemudian kedua itu misi Katolik di Maluku, tepatnya pada 1546 sampai 1547. Nah, Santo Franciscus Xaverius dari Serikat Yesus atau SJ menjadi tokoh utama dalam penyebaran agama Katolik yang berkarya di beberapa wilayah. Nah, seperti pertama itu Ambon, kedua itu Ternate dan Morotai. Nah, di Ambon ini dia mengajar dan membaptis penduduk setempat gitu. Kemudian di Ternate ini sedikit mengalami tantangan yang dimana di situ mereka mengalami tantangan dengan Sultan Ternate, di mana Sultan Ternate ini sudah bisa dibilang dipengaruhi oleh agama lain, yaitu agama Islam gitu. Jadi sedikit mengalami pertentangan. Kemudian yang di Morotai itu para misionaris ini membangun komunitas Katolik di situ gitu. Habis itu setelahnya misi dilanjutkan oleh Imam Dominika dan Yesuit. Kemudian masuk ke poin ketiga. Di sini ada tantangan di bawah VOC, tepatnya pada abad ke-17. Nah, pada abad ke-17 agama Katolik mengalami tantangan dikarenakan oleh VOC yang menguasai Nusantara pada saat itu. Nah, mereka VOC ini menyebarkan Protestanisme yang dimana kita ketahui VOC itu berbangsa Belanda. Nah, orang-orang Belanda ini mayoritasnya adalah beragama Protestan. Nah, jadi mereka menolak adanya penyebaran agama Katolik di Nusantara. Kemudian ada beberapa peristiwa penting di periode ini. Nah, pertama itu pada 1605 itu VOC merebut Ambon dan mengusir para imam Katolik. Para imam Katolik ini diusir oleh bangsa VOC, yaitu tadi mereka melarang adanya penyebaran agama Katolik.
Kedua itu pada 1613, Belanda menguasai Solor dan memaksa umat beralih ke Protestan. Balik tadi, mereka tidak mau adanya penyebaran agama Katolik. Jadi, orang yang sudah beragama Katolik ini mereka memaksanya harus beragama Protestan, harus pindah ke Protestan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pada 1641. Sini Malaka jatuh ke tangan Belanda dan semakin melemahkan iman para Katolik gitu kan. Jadi kayak mereka berkuasa, jadi mereka memaksa, menghasut harus masuk ke Protestan seperti itu. Kita masuk ke poin keempat, itu bertahannya Katolik di wilayah tertentu. Nah, tadi itu kan ada beberapa wilayah yang diambil alih oleh VOC, para bangsa Belanda ini kan. Nah, di sini nih ada beberapa tempat yang dimana Katolik itu bertahan. Nah, adapun meskipun mendapatkan tekanan, Katolik tetap bertahan di wilayah-wilayah ini. Nah, seperti apa? Pertama itu ada Larantuka atau Flores Timur, berkembang berkat perlindungan raja lokal. Nah, jadi para imam Katolik ini berlindung di perlindungan raja-raja lokal gitu kan. Jadi mereka bangsa Belanda ini tidak mengikut campuri gitu kan, tidak mau mengambil resiko gitu. Jadi mereka para imam Katolik itu berlindung kepada raja-raja lokal gitu. Kemudian ada di Timor dan Sumba. Ini tetap mempertahankan iman Katolik mereka gitu kan. Jadi para orang-orang di Timor dan Sumba ini mempertahankan iman mereka sejak awal datangnya para misionaris hingga saat ini. Nah, kemudian ada Maluku Tengah. Ini Kepulauan Kei dan Tanimbar. Umat Katolik terus menjalankan iman mereka. Nah, sini mereka juga bertahan sama seperti di Timor dan Sumba tadi, gitu, sejak awal hingga saat ini. Nah, kita masuk ke poin kelima, poin terakhir, itu kesimpulan. Gereja Katolik mulai masuk ke Nusantara melalui misionaris Portugis, terutama di Maluku dan Nusa Tenggara. Meskipun mengalami tekanan besar dari Belanda, yaitu VOC, dan Protestanisme tadi, yang pemaksaan tadi, Katolik tetap bertahan dan menjadi dasar perkembangan gereja Katolik di Indonesia. Nah, jadi dari awal mulanya para misionaris dari Portugis masuk ini tadi, hingga saat ini Katolik tetap bertahan di Indonesia dan menyebar. Oke, kita sampai di akhir. Nah, di sini saya ingin mengucapkan, pertama mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan kalimat-kalimat yang tidak tepat. Semoga teman-teman bisa menerimanya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih dan shalom, bye-bye.